dulu apa sih manfaatnya jadi anggota legislatif Betul. itu. Ketika baru mau masuk SMA ayah saya meninggal. Jadi semangat, support, dorongan itu hadir dari ibu saya. Siap. Dan pesan almarhum papa saya sebelum beliau meninggal, kamu harus menjadi sesuatu. Wow. Kamu harus kuliah karena kakak-kakak kamu nggak ada yang kuliah, nggak ada yang jadi orang lah kalau kita bilang. Kembali lagi harus ingat kepada kodrat. Siap. Setinggi apapun saya di luar itu dipandang manusia, ketika berhadapan dengan suami saya adalah istri. Wah, keren nih kuatnya nih. Bagaimana kita bisa menciptakan peluang-peluang itu agar investor melihat Siap. untuk investasi. Betul. Bagaimana kita terus berkolaborasi, berkoordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah. Bagaimana kita terus bisa meningkatkan PAD kita. Dan juga mengawasi aset-aset tentunya. Salah satunya saya melakukan kerjasama dengan Karang Taruna di Kota Tangerang Selatan, yaitu petani milenial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Ekbis dimanapun kalian berada. Semoga sore hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat ya. Dan segala aktivitas yang kalian lakukan semoga berjalan sesuai harapan dan juga keinginan. Alhamdulillah sore hari ini setelah 7 purnama nih Faiz nih. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, baru nih ibu yang satu ini bisa hadir di podcast Ekbis Banten di sore hari ini. Tapi sebelum Faiz ngobrol-ngobrol langsung bareng Ibu Ria, ini Faiz mengajak untuk sahabat semua untuk sama-sama follow ya di semua sosial media Ekbis Banten, di Instagramnya, di Facebooknya, di Twitternya ya, dan juga subscribe di channel YouTube ekbisbanten.com. Sudah hadir sore hari ini, langsung saja kan Faiz sapa-sapa. Siapakah dia? Assalamualaikum Ibu Ria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ibu Ria Mahdia Fitri Esos. Benar begitu Bu? Betul. Lengkap banget. Kalau salah takutnya bahaya, langsung di-cut nih. Ngapalinnya semalaman ini ya. Sekretaris anggota Dewan Komisi 3 Fraksi Partai Nasdem DPRD Provinsi Banten. Betul. Masya Allah, Ibu kalau begini masih berasa mahasiswa Bu. Iya, saya masih rasanya ya. Nggak tahu nih dilihatnya. Ibu terima kasih banyak sudah menyempatkan hadir di podcast Ekbis Banten sore hari ini di tengah kesibukan yang luar biasa. Tapi sebelumnya mungkin bisa disapa-sapa dulu nih Bu, pemirsa Ekbis Banten yang sore hari ini menyaksikan tayangan kita. Silakan Ibu mungkin lihat kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Ekbis Banten dimanapun berada. Terima kasih sore hari ini telah menyaksikan, turut serta, mungkin nanti mendengarkan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bisa membawa manfaat bagi pemirsa Ekbis Banten dan masyarakat pada umumnya. Siap. Ini momen spesial. Ini spesialnya ada dua nih, sahabat Ekbis. Yang pertama, ini Ekbis Banten berhasil menghadirkan wanita tangguh yang luar biasa, sekretaris anggota Dewan DPRD Provinsi Banten dari Komisi 3. Yang kedua, ini momentumnya juga luar biasa. Tahun baru Hijriah, 1 Muharram 1444 Hijriah. Ibu mungkin di momen tahun baru ini apa harapan pribadi seorang Ria Mahdia Fitri Bu, dan juga ucapannya untuk masyarakat Banten pada umumnya. Silakan Bu. Iya. Alhamdulillah kita sudah sampai lagi di momentum 1 Muharram 1444 Hijriah, di mana sebenarnya hari ini ditentukan dengan hijrahnya Rasul waktu itu dari Makkah ke Madinah. Betul. Ditetapkan 17 tahun kemudian oleh sahabatnya Umar kan. Nah, maka kita sepatutnya sebagai seorang muslim, sebagai umat Rasul, ya kita meneladani lah, mengilhami. Betul. Tanggal 1 Muharram ini sebagai salah satu langkah untuk muhasabah diri. Kedepannya harapan saya pribadi bisa menjadi manusia yang lebih bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnasnya terus ditingkatkan. Terus bisa terus melakukan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Artinya bagaimana yang dititipkan oleh Allah kepada kita ini, apapun itu, kepada saya, kepada Kang Faiz, pada sahabat semua pemirsa Ekbis Banten, itu bisa membawa manfaat bagi kita, khususnya untuk kehidupan kita di tempat yang lain. Siap. Ucapannya dong Bu untuk masyarakat Banten. Masyarakat Ekbis Bantennya, selamat 1 Muharram 1444 Hijriah. Yang semalam habis ngelakuin pawai obor. Betul. Di Tangsel panjang sekali pawai obor. Saya support anak-anak kecil. Wah, seru benderanya ada uangnya kan, jadi mereka semangat gitu untuk memeriahkan lah tradisi itu, memberi warna tersendiri bagi kita. Apalagi Provinsi Banten kan memang kita sangat kental terhadap tradisi-tradisi agama seperti itu kan. Betul.
Harapan saya untuk masyarakat Provinsi Banten umumnya dan pemirsa XBIS, semoga 1 Muharram ini menjadi momentum bagi pemirsa sekalian untuk memperoleh kehidupan yang jauh lebih baik esoknya. Jadi kan ini langkah awal, hari baru. Betul. Kita harus menjadi sesuatu yang baru, improve yourself gitu, to be someone better lah, bukan someone like you. Itu Adele itu lagu itu ya Bu ya. Siap Bu, di tengah harapan yang luar biasa, tentu ini sebelum ngobrol lebih panjang nih bareng Ibu Ria nih, karena Faiz pengen ngulik lebih dalam ini, sebenarnya siapa sih sosok Ria Mahdia Fitri ini? Bu, pernah ada momen? Pasti istri orang. Bu, pernah ada momen nggak sih Bu yang nggak terlupakan di momen 1 Muharram? Biasanya waktu mungkin kecil dulu sempat ikutan pawai obor dan lain sebagainya. Waktu kecil itu karena saya besarnya tuh di kampung, saya aslinya orang Lebak Banten kan. 1 Muharram ketika orang-orang itu bisa dibikinkan obor sama pakai bambu, sama ibu bapaknya, karena saya tinggal sama nenek, orang tua saya kuli di kota, saya bikin obornya pakai batang pepaya. Tahu nggak Kang Faiz? Batang pepaya tahu. Batang pepayanya itu yang kecilnya, itu dipotong, isi minyaknya kan irit, nuangin dari lampu cempor punya nenek. Itu momentum itu selalu teringat. Makanya ketika semalam ngeliat anak-anak kecil bawa obor, ada seperti saya pernah merasakan. Mengulang lagi ke masa itu ya. Masya Allah, ini luar biasa. Berarti gitu. Kecil, tumbuh dan besar di Lebak ya Bu ya? Di Lebak. Siap. Sebelum akhirnya sekarang di Tangsel. Di Tangerang Selatan. Seperti itu ya, teman-teman sahabat Ekbis dimanapun berada. Bu, sebelum akhirnya memutuskan terjun ke dunia politik dari Partai Nasdem tentunya, Nasional Demokrat. Ini Faiz pengen tahu nih latar belakang seorang Ria Mahdia Fitri. Apakah memang dari awal sudah suka politik atau memang ini terjebak ya, udah teruslah. Gimana sih Bu, mungkin bisa cerita sedikit Bu, awalnya kuliah kemudian sempat bekerja di mana dan lain sebagainya. Jadi awalnya biasalah, saya ini kan berasal dari keluarga yang tidak mampu. Betul. Kalau dibilang dalam golongan orang tidak mampu, kami miskin. Jadi harapan untuk kuliah itu sebenarnya hanya sebatas angan-angan. Kalau muncul orang Lebak mah, sampai saya waktu mau daftar kuliah itu kata orang Lebak, ulah kenjeng biaya kuliah, dahar biaya make uyah kayak gitu. Artinya karena kehidupan kami yang sangat miskin. Tapi saya tidak pernah patah semangat. Alhamdulillah saya lulus di salah satu universitas negeri di Provinsi Banten ini, dan selama kuliah juga saya dapat bantuan beasiswa beberapa gitu. Alhamdulillah saya lulus secara cepat waktu itu. Pioner saya. Mantap, trendsetter ya. Trendsetter sendirian di wisudanya. Sedih banget ya. Yang lain teman-temannya belum wisuda, dia wisuda sendiri. Saya ikut kakak kelas waktu itu. Pasti banyak yang ngomongin tuh. Iya, dan gak diajak foto. Jadi pas ketika teman-teman yang lain pada wisuda, foto rame-rame, saya nggak ada fotonya di sana. Tapi alhamdulillah setelah lulus saya langsung keterima kerja di salah satu perusahaan energi, Medco Energi. Alhamdulillah 9 tahun lebih, hampir 10 tahun saya meniti karir. Betah ya Bu ya? Alhamdulillah. Meskipun dimulainya dari titik nol, kalau kata pegawai pom bensin tuh dimulai dari nol ya, memang benar dari nol. Karena saya backgroundnya bukan dari universitas yang memang besar ataupun dari luar negeri. Tapi saya tidak pantang menyerah, banyak belajar aja gitu. 2000 sampai 2019 ada momentum pencalegan, 2018 tuh pendaftaran caleg, saya itu iseng-iseng Wila. Serius iseng Bu? Iseng saya. Serius? Soalnya ada yang lihat nggak menang juga sih Bu. Saya iseng loh itu. Jadi gini, karena suami saya kan memang saat itu dia mencalonkan diri untuk kota Tangsel. Dia bilang, provinsi kekurangan kuota perempuan nih, Partai Nasdem gitu. Siap. Begitu belum ada yang berminat, gimana? Saya bilang, ya udah isi aja nama saya. Terus saya sambil meeting tuh di kantor, kirim ijazah, KTP, didaftarkan. Ya, tapi ketika saya melihat apa sih, ketika terjun ke sesuatu hal, saya harus totalitas. Betul. Saya bilang kalau cuma nyalek asal-asalan, nanti bukan diri saya banget, buang-buang energi bukan doang. saya banget gitu. Jadi saya harus ngelihat dulu apa sih manfaatnya jadi anggota legislatif. Itu. Saya cari tahu, saya lihat beberapa teman, termasuk pasangan saya juga kan waktu itu anggota dewan. Oh ternyata ada sesuatu yang lebih bernilai daripada uang ketika kamu bisa membantu seseorang. Ada personal satisfaction. Saya bilang, saya ingin jadi kayak dia deh. Saya ingin jadi seperti itu. Jadi saya semangat tuh, mulai sosialisasi kesana kesini 8 bulan lah. 8 bulan sosialisasi di Tangsel. Alhamdulillah, entah mungkin takdir memang saya harus jadi anggota legislatif. Masya Allah. April
pas pengumuman ditentukan Siap. saya mendapatkan Usaha tidak kursi. akan pernah mengkhianati hasil. Betul. Ya Bu ya. Masya Allah. Padahal saya nomor urutnya 8. Wow. Iya. 8. Dapat kursi ke-8. Wow. Dan saya lahir tanggal 8. Wah. Sepertinya di tahun 2019 angka yang tidak angka pernah 8. terputus Iya. itu angka 8. Angka keberuntungan saya saat selalu nyambung. Tapi menarik ini sahabat Ekbis dimanapun berada. Di tengah kondisi yang mohon maaf keterbatasan yang luar biasa Bu Ria. Lahir dari keluarga yang mohon maaf tidak terlalu mampu. Apalagi sekeliling mengatakan tadi Bu Ria banyak orang bahagia Bu ya. Tapi punya semangat yang luar biasa untuk terus sekolah sampai akhirnya menyelesaikan S1 waktu itu kan Bu ya, dan bekerja di perusahaan energi. Itu tentu ada sosok yang mendorong seorang Ria Mahdia Fitri untuk tetap semangat di tengah kondisi lingkungan yang mohon maaf saat itu nggak ngedukung kayaknya untuk tetap berjuang. Seperti apa Bu semangat yang Ibu miliki waktu itu? Jadi saya yatim saat itu. Ketika baru mau masuk SMA ayah saya meninggal. Jadi semangat, support, dorongan itu hadir dari ibu saya. Siap. Dan pesan almarhum papa saya sebelum beliau meninggal, kamu harus menjadi sesuatu. Wow. Kamu harus kuliah, karena kakak-kakak kamu nggak ada yang kuliah, nggak ada yang jadi orang lah kalau kita bilang. Kamu harus jadi orang, harus kuliah. Saya ingat betul pesan itu. Wow. Nah, sepeninggalan beliau kan support saya hanya almarhum mama tuh saat itu. Nah, beliau terus support saya, meyakinkan saya kamu bisa, yang penting belajar. Ya alhamdulillahnya Allah memberkahi saya itu kecerdasan gitu. Bermodalkan itu. Terbukti 3,5 tahun. Ini nge-hoax ya. Nge-hoax. Cerdasnya benar-benar terbukti, nggak kaleng-kaleng 3,5 tahun ya. Kalau yang lain biasa sampai 5 sampai 6 Bu. Itu juga mungkin efeknya efek buru-buru biar cepet kerja. Yes. Biar bisa menghasilkan uang. Yes. Kuliah jangan lama-lama, biayanya mahal. Betul. Kalau yang 5-6 tahun mungkin kan mama papanya support uang semesterannya. Kalau saya kan gimana caranya harus cepet lulus gitu. Menghemat biaya. Gitu. Jadi Siap. Bermulanya dari situ. Siap. Jadi memang kata-kata ayah almarhum ini sangat membekas sekali. Saya. Kamu harus pendidikan setinggi-tingginya biar kamu jadi orang. Ya, dan ada hal yang dia sampaikan kepada saya. Jika kamu ingin mendapatkan apa yang tidak orang lain dapatkan, lakukanlah apa yang tidak orang lain ingin lakukan. Baik, serasa sih ayah Ibu Ria ini bangga banget di surga. Sangat, ini. Mudah-mudahan, amin ya Allah. Amin. Udah jadi orang bener ini sekarang nih Bu. Mudah-mudahan. Siap Bu, akhirnya 9 tahun bekerja di perusahaan energi. 9 tahun di perusahaan energi setelah lulus dari kuliah. Kan biasanya kalau lulus kuliah itu lama dulu Bu ya. Lama untuk mencari pekerjaan. Ini Bu langsung ya, langsung. Saya itu di wisuda bulan Mei. SKL keluar bulan Juni, bulan Agustus saya terima kerja. Dahsyat. Jadi nggak butuh waktu 1-2 tahun ya Bu ya. Untuk memantapkan hati bekerja di perusahaan energi tersebut. 9 tahun, waktu yang sangat lama. Sangat panjang. Kemudian akhirnya ketika terpilih menjadi anggota Dewan Provinsi Banten dari fraksi Partai Nasdem, sekretaris juga ini teman-teman Ekbis meninggalkan perusahaan energi tersebut. Ada perasaan beratkah? Ada perasaan seperti apa yang Ibu rasakan waktu itu, Bu? Ya, awal-awal saya menjabat sebagai anggota Dewan, ada fasilitas yang tidak saya dapatkan, seperti karena perusahaan energi itu kan perusahaan internasional. Betul. Mereka memberikan kenyamanan melalui fasilitas dan benefit-benefit lainnya. Ada hal-hal yang akhirnya seperti bagaimana pola kehidupan mulai berbeda. Saya yang biasa pergi pagi, pulang sore gitu. Malamnya saya nge-gym di rumah gitu. Dengan anak-anak sekarang itu kan waktunya mulai tersita, keluar kota dan lain sebagainya. Awal-awal saya merasa apa yakin saya ingin menjalani ini. Tapi akhirnya saya menemukan satu titik, saya harus menyemangati diri saya dong. Betul. Agar ini itu tidak menjadi hal yang sia-sia. Perjuangan saya maupun perjuangan masyarakat yang memberikan amanah itu kepada saya tidak menjadi hal yang sia-sia. Kalau saya hanya sekedar ya udahlah sudah menjabat jalanin aja. Akhirnya saya mencari hal-hal apa yang bisa saya lakukan, yang bisa membuat saya terus terbangun pagi hari dan semangat. Lu harus kerja, lu harus melakukan sesuatu, lu harus achieve your target, apapun itu. Maka hal-hal kecil itulah mulai saya lakukan. Siap. Karena memang semangat itu datangnya dari diri sendiri Bu ya. Betul. Semangat kita untuk merubah sesuatu yang tidak kita sukai menjadi kita sukai seperti itu. Betul. Dan saya itu semangat itu hadir dari diri saya sendiri. Saya membutuhkan alasannya dari orang lain. Masih ada orang yang harus saya bantu. Masih ada anak sekolah yang harus saya bantu. Masya Allah. Masih ada rumah-rumah yang harus kita perbaiki. Akhirnya alasan itulah yang memunculkan diri saya itu semangat. Karena kalau secara personal saya udah nggak punya alasan itu lagi. Saya sudah jadi ibu rumah tangga, punya anak dengan kehidupan yang
sudah settle gitu kan. Tapi alhasil alasan di luar itulah yang saya butuhkan. Siap. Bu, biasanya kan ada perbedaan mendasar nih antara ibu yang dulu bekerja di perusahaan energi dan juga sekarang anggota Dewan DPRD Provinsi Banten seperti itu. Kalau dulu kan mungkin jarang sekali bersinggungan langsung dengan masyarakat gitu kan Bu ya. Mungkin bersinggungannya dengan 1-2 orang kayak terlalu banyak. Kalau sekarang kan menyapa konstituen, harus ya seperti itulah. Itu perbedaan itu berapa lama Bu untuk bisa menyesuaikan? Oh, sekarang Ria bukan lagi milik suami, mohon maaf, tapi milik masyarakat yang memilih seperti itu. Seperti apa Bu? Ya itu saya tidak terlalu merasakan perbedaan itu, karena ternyata hal itu memang hal yang saya sukai. Sejak dulu ketika saya masih di perusahaan energi, 1 bulan sekali itu saya setelah gajian saya selalu pulang ke Lebak. Siap. Mengumpulkan anak-anak kecil atau sekedar orang-orang jompo dengan hanya beberapa materi yang saya miliki. Saya memang terbiasa itu. Ketika setelah menjadi anggota dewan, saya merasa seperti difasilitasi gitu. Oh, siap. Bertemu dengan orang kan, akhirnya bersentuhan langsung, mendengarkan keluhan, bisa memberikan solusi pada keluhan itu. Saya nggak ngerasain ada perbedaan. Malah saya merasa saya seperti diberikan jalan. Yang saya bahas tadi adalah tentang ada perbedaan kenyamanan lah menjadi seorang karyawan perusahaan internasional energi dengan menjadi seorang anggota legislatif. Siap, seperti itu. Ibu Ria kan selain anggota legislatif juga ini juga seorang ibu dan juga seorang istri Bu ya. Ini bagaimana Bu cara ngebagi waktunya di tengah kondisi ini dewan kan luar biasa nih Bu ya, padat jadwalnya pagi sudah di kota A, siang kota B, sorenya udah kota C. Ini gimana nih Bu? Itulah harus pandai-pandai memang membagi waktu, mensiasati. Kembali lagi harus ingat kepada kodrat. Setinggi apapun saya di luar itu dipandang manusia, ketika berhadapan dengan suami saya adalah istri. Wah, keren nih kuatnya nih. Ketika kembali, setinggi apapun di luar tetap di rumah istri. Ketika kembali kepada anak saya adalah ibu yang harus mendengarkan keluhan mereka, menemani mereka sewaktu bermain gitu. Harus memang benar-benar pintar mensiasati. Untuk itulah saya selalu sangat mengagungkan dan membanggakan kaum perempuan karena mereka ini multi talenta. Betul. Jangankan saya sebagai anggota legislatif, seorang istri yang menjadi ibu rumah tangga saja dia sudah menjadi guru. Betul. Dia sudah menjadi tukang masak, koki. Dia sudah menjadi teman tidur. Dia sudah menjadi tukang bersih-bersih rumah. Itu kan multi talenta. Keren sih. Apalagi saya sebagai anggota legislatif di luar itu tetap saat kembali ke rumah saya adalah istri dan perempuan ibu. The best ya Bang. Iyalah. Ini sahabat Ekbis ini Faiz pribadi nggak bisa melakukan beberapa pekerjaan dalam satu waktu Bu. Tapi perempuan bisa. Sembari gendong anak, sembari masak, sembari nyapu bisa. Kalau kita Bu, tentu di tengah kesibukan yang luar biasa padat gitu, mungkin nyampe rumah juga sudah malam gitu kan. Tentu ada sesuatu, ada hobi lah Bu ya, yang setidaknya bisa meringankan begitu banyak rutinitas Ibu. Kalau Ibu pribadi punya hobi apa sih Bu selain karaoke Bu ya? Karaoke saya hobi. Tiap kondangan saya wajib nyumbang lagu. Pop, dangdut? Apa aja saya suka. Saya suka semua genre musik. Semua genre musik sih ya. Pop, dangdut, rock, swing, saya suka semua jazz saya suka. Satu dangdut yang biasa sering Ibu nyanyikan biasanya apa? Ini apa? Kandas. Coba kita dengarkan ya, sahabat Ekbis, refnya aja Bu ya. Ini biasa kalau di kondangan nyanyi harus nyanyi sih sebenarnya. Refnya gimana sih Kandas sih? Depannya aja. Depannya. Bila tiada mendalam duka dan kerinduan. Asik. Bu, kenapa nggak ikut Dangdut Akademi aja Bu? Itu kan sekedar hobi. Biasa sekali rilis stres. Nyanyi gitu di rumah. Biasa suka nyanyi bareng sama suami atau memang sendiri aja sih Bu? Ya kadang sama keluarga. Kebetulan keluarga saya semuanya hobi bernyanyi. Jadi sesekali waktu kami kumpul, kami nyanyi bareng. Siap. Nggak ikut ajang pencarian bakat karena sadar diri juga. Sadar diri juga. Suaranya pas-pasan, PD-nya ketinggian. Selain nyanyi punya hobi apa lagi Bu? Baca, saya suka baca. Sama saya suka main game. Serius? Iya, sesekali Mobile Legends saya main. Paling itu saya jatakan. Mama milenial nih kayaknya nih. Malam itu ketika anak-anak udah tidur, saya belum bisa tidur, habis baca ini itu, saya main game. Siap, harus mabar nih, Mang Ismet kita sama Bu Ria nih. Main bareng dong. Win streak 10 kali saya top up diamond. Wah, dahsyat. Tapi jangan ngomongin itu banyak-banyak deh.
Tapi memang saya juga pesan kepada anak-anak muda khususnya generasi muda yang memang hobi main game di sana, tetap ingat waktu. Tetap ingat tugas kalian untuk belajar, berbakti pada orang tua. Sesekali boleh main game untuk rilis stres daripada melakukan hal-hal yang bersifat negatif di luar. Bu, punya hobi itu penting nggak sih Bu menurut Ibu Ria? Penting dong. Karena hobi itu salah satu cara merilis stres. Betul. Sangat penting. Setiap orang harus memiliki hobi, tapi diimbangi hobi itu. Betul, yes. Dilihat lagi mudaratnya apa lebih ke sana, apa lebih membawa maslahat. Faedahnya ada nggak sih? Siap. Gitu. Kalau hobi main game semalaman sampai lupa kerja, lupa sekolah, itu juga jelek. Betul, itu banyak mudaratnya sih. Tapi sekarang kan teman-teman sudah difasilitasi dengan game-game online yang memang diperlombakan, masuk kategori perlombaan. Bahkan di PON pun sudah masuk Bu ya. Sudah di Popda juga sepertinya. Keren. Ini dan menjadi salah satu ajang tempat untuk mengutarakan kreativitas mereka. Jadi yang saya perhatikan memang ini jika memang ada di Banten itu anak-anak yang memang memiliki hobi di bidang e-sport ini yang cukup baik, ya kita support. Tapi sekali lagi jangan sampai itu mengabaikan sisi pendidikannya, sisi agamanya, sisi sosial masyarakat dia. Dia tetap harus bersosialisasi, dia tetap harus mempelajari nilai-nilai agama, dia tetap harus mendapatkan pendidikannya. Itu mungkin sih lebih kepada kebijaksanaan kita sebagai kaum yang sudah kolonial ini kan, bukan milenial, kolonial nih. Kolonial. Siap, tapi ngomongin soal e-sport ini kan organisasinya hampir semua sudah tersebar di seluruh Indonesia. Artinya memang potensi ini luar biasa. Kalau kita memang mendukungnya, ini tentu akan menjadi sebuah prestasi yang membanggakan seperti itu ya Bu Ria. Tentu hobi penting tadi untuk merilis stres Bu ya. Sangat penting, hobi sangat penting. Tapi jangan terlalu. Hobi mancing boleh, asal jangan sampai bini buang panci, buang kompor karena suaminya terus-terusan. Ini Faiz penasaran juga, kalau tadi kan sudah nyanyi kandas, sekarang kan Ibu Ria ini suka semua genre lagu. Kalau pop suka lagu apa Bu? Lagu apa boleh? Serius nih, Tulus deh yang Hati-Hati di Jalan. Yang gimana itu? Yang gimana ya? Atau Wali Bu? Wali yang gimana Wali? Mungkin saya bisa nyanyi lagu siapa itu ya? Kota ya? Kota. Udara mana kini yang kau hirup? Standar. Siap. Hujan di mana kini yang kau peluk? Kemanapun kau pergi, rindu tentangmu tak pernah pergi. Woy, tapi ada musisi Lebak yang bahkan sudah kelasnya nasional bahkan internasional Bu. Tahu nggak Bu? Grup band. Ada yang tahu nggak? Kopi Hitam. Kupu-kupu. Nah, ada yang tahu siapa itu bandnya Bu? Siapa itu? Momonon. Iya. Saya pengen tuh diundang sama Momonon tuh nyanyi bareng. Momonon. Siap, itu keren banget. Kopi Hitam dan lain-lainnya. Pokoknya mantap lah, luar biasa Bu. Iya. Saya siap tuh diundang Momonon buat hearing atau sharing atau kolaborasi gitu dengan suara yang pas-pasan. Gimana caranya harus jadi bagus. Aduh, Masya Allah. Bu, tentu setiap tahun ada harapan, ada visi yang ingin Ibu capai untuk ke depan lebih baik lagi ya. Dan 2024 kayaknya tinggal bentar lagi nih Bu ya. Tapi sebelum ngomongin itu kita rehat dulu ya sahabat Ekbis setelah yang satu ini. Baik, terima kasih banyak sahabat Ekbis dimanapun teman-teman berada, semoga dalam keadaan sehat ya sore hari ini, dalam keadaan semangat. Jangan lupa follow ya. Ini suasananya adem banget nih Bu Ria nih. Anginnya semeriwing ya kita ya. Adem banget nih, Masya Allah nih. Di luar ya spesial, kalau biasanya di dalam ini kita syutingnya di luar seperti itu Bu. Sebelum ngobrol lebih panjang lagi nih bareng Ibu Ria Mahdia Fitri, anggota Dewan DPRD Provinsi Banten dari fraksi Partai Nasdem ya, teman-teman sekalian. Ini kalau kita melihat kan potensi ini sedikit agak berat nih Bu ya, waduh nih. Aduh gimana nih, tadi habis bahas nyanyi game, sekarang larinya langsung ke berat ini. Ya siap, ini bisikan dari
Bapak produser harus yang agak sedikit berat katanya, nggak apa-apa deh ya. Walaupun memang beban hidup Faiz sudah berat banget sih Bu. Ya, sama-sama. Saya beban berat badan. Siap Bu, kalau kita melihat kan potensi di Provinsi Banten ini luar biasa besar Bu ya. Kita punya bandara, punya pelabuhan, dan juga kalau kita melihat Banten ini kan kayak miniaturnya Indonesia Bu. Artinya semuanya ada, dari wisata kuliner, wisata lengkap lah gitu. Tapi kan kemarin baru saja dirilis BPS ya, Februari 2022, di tengah banyak investasi dan lain sebagainya, tapi peringkat kita nomor 1 sebagai provinsi dengan angka pengangguran terbanyak nih Bu di Indonesia. Ini prestasi atau apa ya? Kalau Ibu melihatnya seperti apa ini Bu? Apakah yang harus dibenerin nih Bu? Bu Ria? Nah, kalau saya melihat mungkin trennya tahun lalu ya. Kan seperti sebagaimana kita ketahui seluruh sektor memang melemah karena pandemi. Banten yang didominasi oleh sektor industri itu mengalami kolaps sepertinya. Sektor industrinya yang akan berimbas kepada hasil adalah terjadinya pemutusan hubungan kerja, bahkan terjadi secara besar-besaran di beberapa sektor industri di Provinsi Banten. Otomatis itu sangat mempengaruhi kepada tingkat pengangguran di Provinsi Banten sendiri. Alhamdulillah pandemi berlalu, tren kita mudah-mudahan positif setelah pandemi ini. Sebagaimana kita dilihat di triwulan pertama 2022 juga kan tren investasi kita juga mulai meningkat. Semoga ini diiringi dengan menurunnya angka pengangguran. Amin. Ini mimpi semua orang mungkin yang menyaksikan tayangan di Ekbis Banten ya sore hari ini, agar memang hanya sebagai mimpi, ini harus disupport dan didukung oleh semua pihak. Oleh semua pihak, baik eksekutif, legislatif, mau para stakeholder maupun masyarakat sendiri. Harus membuka tangan lebar-lebar terhadap investasi di Provinsi Banten dengan harapan akan meningkatnya penyerapan tenaga kerja. Amin. Salah satunya. Siap. Sejauh ini apa yang sudah didorong Bu oleh teman-teman di legislatif untuk mendatangkan banyak investor di Provinsi Banten? Karena semakin banyak investor, investasi, tentu angka pengangguran semakin berkurang. Berat ya Bu ya, Faiz ya. Kita terus berkoordinasi dengan DPMPTSP, Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu, tentang agar kita lebih mempermudah lah perizinan-perizinan itu, meskipun sekarang kita terbentur dengan Undang-Undang Cipta Kerja, tapi mudah-mudahan itu tidak menjadi satu penghambat datangnya investasi di Banten. Itu terus kita kawal. Artinya kita melakukan strategi marketing, melakukan penawaran secara menarik kepada para investor sehingga investasi itu bisa tumbuh di Provinsi Banten. Hal itu kita lakukan terus, baik secara instansi kami legislatif maupun kita kolaborasi dengan eksekutif, bagaimana kita bisa menciptakan peluang-peluang itu agar investor melihat untuk investasi. That's right, mantap Ibu Dewan yang luar biasa. Bu, tentu banyak juga teman-teman di luar sana yang ingin lebih dekat, ingin lebih tahu sebenarnya Komisi 3 itu yang saat ini Ibu duduki seperti itu, tugas pokoknya ngapain aja. Kan ada Komisi 1, Komisi 2, Komisi 3, tentu tugasnya beda-beda. Walaupun secara keseluruhan sama, legislasi ya Bu ya, anggaran dan pengawasan. Tentu ada tugas-tugas pokoknya. Kalau Komisi 3 pribadi itu ngapain aja sih? Itu pokoknya ngurusin gimana caranya pendapatan Provinsi Banten meningkat. Karena Komisi 3 berkaitan dengan aset dan pendapatan daerah. Siap. Jadi kita lebih ke bagaimana kita terus berkolaborasi, berkoordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah, bagaimana kita terus bisa meningkatkan PAD kita, dan juga mengawasi aset-aset tentunya. Jadi bagaimana banyaknya investor datang ke Provinsi Banten melalui Komisi 3. Melalui Komisi 3. Berat ya Bu ya tugasnya. Nanti perizinannya di Komisi 1. Siap. Sejauh ini masih aman-aman aja kah Bu? Atau seperti apa? Atau apa tuh yang aman? Apa tuh? Maksudnya di tengah padatnya tugas Ibu masih terhandle semua atau seperti apa? Alhamdulillah. Yang penting kita itu niatkan dulu, niat saja dulu, niat dan lakukan berdasarkan niat itu. Insya Allah semua masih aman terkendali. Masih aman terkendali. Masih 8. Dan tentu ini bukan hanya mimpi masyarakat Banten, tapi juga mimpi seorang Ibu Ria Mahdia Fitri untuk agar bagaimana investasi di Banten ini semakin bagus, banyak investor yang datang dan pengangguran tidak ada kalau bisa Bu ya. Kalau bisa, itu yang sangat diharapkan. Karena ketika pengangguran
turun, laju pertumbuhan ekonomi meningkat, sudah pasti masyarakat sejahtera. Amin. Kalau sekarang kan lagi rame nih Bu, sektor-sektor UMKM, ya, kemudian juga teman-teman yang berbisnis melalui digital. Sejauh ini Bu dorongnya seperti apa agar bagaimana teman-teman ini orientasinya tidak melulu soal bekerja di perusahaan yang besar, tapi bagaimana membuat usaha sendiri. Salah satunya saya melakukan kerjasama dengan Karang Taruna di Kota Tangerang Selatan, yaitu petani milenial. Jadi mereka memiliki lahan milik Fasos-Fasum setiap kelurahan, mereka kelola sebagai lahan pertanian untuk tanaman hidroponik, terus dijual. Nah, mereka pengen pemasarannya lewat e-market, e-commerce gitu. Bisa. Itu sedang saya support bersama dengan Karang Taruna. Kemarin juga saya kunjungan ke daerah Cigelis. Di sana juga jauh tuh. Iya. Di sana juga ada tokoh pemuda yang mengembangkan tanaman hidroponik organik. Jadi tidak melulu soal bekerja di pabrik. Mindset kita kan, apalagi masyarakat kita yang kaum marginal itu mindsetnya pengen kerja di pabrik, lulus sekolah pengen kerja di pabrik. Mindsetnya saya harap harus sedikit berubah ke kewirausaha gitu. Karena di sana kamu bisa mengekspresikan diri kamu. Kata Bob Sadino, sebesar apapun gajimu, kamu pegawai kalau di perusahaan. Tapi sekecil apapun untungmu, kalau kamu pengusaha, kamu pemilik, pelaku, bosnya. You are the boss, gitu kan. Maka saya sangat mensupport itu. Gitu. Siap. Jadi memang petani milenial. Wah, keren banget. Dimanapun tokoh masyarakat, khususnya kaum pemuda milenial yang ada di Provinsi Banten, pemirsa XBIS, coba menjadi petani milenial tuh nggak harus dengan lahan yang luas. Kita bisa melakukannya dengan teknik hidroponik. Dimulai saja dulu. Siapa tahu itu adalah passion kalian. Dimulai aja dulu. Siapa tahu itu jadi pundi-pundi rupiah. Amin. Bu, tentu dari 2019 artinya Bu Ria sampai dengan 2019, 2020, 2021, 2022 sudah hampir 4 tahun Bu ya. 3 tahun lebih gitu kan, mengunjungi dari desa ke desa, desa 1, desa 2 terus. Mungkin tiap hari keliling aja nih Bu. Tentu banyak suara-suara yang keluar dari bawah. Sebenarnya kalau masyarakat tuh lebih kalau mereka sering curhat ke Ibu, sebenarnya pengen apa sih Bu masyarakat itu Bu? Ini realita yang saya hadapi karena ketika saya menjabat kita langsung diterpa pandemi. Yang lebih kita terima ya masyarakat tuh lebih mengharap kepada bantuan-bantuan, pembukaan lapangan pekerjaan, peningkatan sistem pendidikan yang jauh lebih baik di Provinsi Banten ini. Ya itu sih, lebih ke itu sih, karena selama saya menjabat ini kan 3 tahun kita ada dalam masa pandemi. Itu rata-rata yang dikeluhkan masyarakat soal persoalan itu. Persoalan itu Bu ya. Dan alhamdulillah mungkin sekarang pandeminya sudah mulai agak reda. Pandemi sudah mulai mereda nih. Mudah-mudahan ada hal lain lah yang bisa kita garap selain kita berkutat pada bagaimana kita bisa survive melewati pandemi. Amin. Kita harus berjuang bersama karena perjuangan ini bukan hanya Ibu Ria yang melakukan sendiri, karena kita harus berjuang bersama-sama untuk hidup yang lebih baik. Udah cocok belum Bu? Cocok banget nih. Nyalek nih 2024 dari awan ya. Ini tapi menarik juga nih Bu, kalau ngomongin 2024 kan bentar lagi nih Bu. Sekarang udah 2022 akhir, besok 23, 24 udah dikit lagi. Ancang-ancang kemana Bu, naik ke RI atau tetap di Banten atau gimana Bu? Insya Allah kalau Allah mengizinkan, Allah menghendaki, Allah memberikan ridho. Amin. Saya 2024 kemungkinan nyalek dari DPR RI Dapil Banten 1, Lebak Pandeglang. Wah, doakan. Jadi pemirsa XBIS yang di Lebak Pandeglang, mudah-mudahan kita bisa bersama-sama. Yang tadi kata Kang Faiz katakan, ini adalah bentuknya kerjasama. Perjuangan bersama. Karena kita negara demokrasi. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Luar biasa. Kalau Faiz sih optimis pasti menang nih Bu. Mudah-mudahan amin ya Allah. Semoga ada malaikat lewat di ijabah makbul. Kalau besok 2024 niat apa memang kayak awal ya? Kalau ini niat, karena passion saya itu kan karena mungkin saya masih muda ya. Saya orangnya suka tantangan, challenging gitu. Dan saya membutuhkan sesuatu yang jauh lebih membuat saya merasa hidup. Kenapa saya memilih Dapil Lebak Pandeglang? Karena saya merasa masyarakat sanalah yang patut saya perjuangkan. Betul, dan lahir tumbuh dan besar di sana. Dan latar belakang saya sebagai orang yang tidak mampu,
di Lebak Pandeglang masih banyak saudara-saudara kita yang tidak mampu. Mereka lah yang akan saya perjuangkan. Warga Lebak. Khususnya apalagi kaum perempuan Lebak Pandeglang yang menjadi korban perceraian. Mereka banyak yang harus meninggalkan anak-anaknya, pergi bekerja ke kota. Itu masih menjadi tren yang sangat masif di daerah selatan, di tempat saudara-saudara kita. Jadi buat warga Pandeglang dan Lebak, siap-siap. Mudah-mudahan Allah ridhoi. Amin. Umur sehat yang penting. Yang penting sehat dan niatnya untuk berjuang ya Bu ya. Karena kalau kita sudah punya niat baik, insya Allah pasti kasih jalan. Amin. Amin. Terus berjuang untuk sama-sama membersamai masyarakat Banten. Meskipun Faiz, banyak yang memandang pesimis. Perempuan apa sih gitu? Perempuan apa sih? Lagian siapa sih orang tuanya di Lebak? Saya bukan anak bupati, bukan anak kepala dinas, bukan anak pemilik pondok pesantren terkenal. Ini menarik nih, ngomongin haters menarik nih. Ini sebentar Bu Ria. Biasanya kan kalau yang banyak haters kan biasanya, mohon maaf, artis, penyanyi gitu kan, pendatang baru gitu kan, haters kan. Emang kalau anggota dewan ada hatersnya juga ya Bu? Dalam artian hal itu tuh biasanya disuarakan untuk memberikan efek mental, down mental. Nggak jadilah nyalek gitu. Tapi saya itu orangnya pantang menyerah. Pantang menyerahnya karena saya punya niat jauh dalam lubuk hati saya yang paling mengerti siapa saya. Saya punya niat dan saya sangat meyakini sebagai seorang orang yang beriman, niat saya adalah baik. Saya yakin Allah pasti akan menolong saya. Amin. Perkara menang atau tidak itu kan tentang takdir. Di Lauhul Mahfuz sudah tertulis. Betul. Kamu nggak jadi 2024, saya bisa apa? Yang penting niat dan usaha dulu. Mantap, luar biasa. Yang penting niat dan usaha. 3 kata untuk haters Bu, nggak apa-apa. 3 kata untuk haters deh. 3 kata untuk haters. Tunggu saya berhasil. Tunggu saya berhasil. Biasanya kalau haters itu kalau ngomong sombong amat gitu tuh Bu ya. Itu biasanya ketika kita yang jatuh dia nggak dukung. Ketika kita udah berhasil bilangnya sombong Bu. Memang begitu. Tapi itulah haters kan. Kalau tidak begitu nggak mungkin jadi haters dia kan. Karena asal katanya dari hate. Pasti yang dikeluarkan adalah kebencian dulu. Cuman baik lagi saya ingat kata-kata Ali bin Abi Thalib. Jangan pernah menunjukkan siapa sebaik apapun kamu kepada orang yang membencimu, karena mereka tidak akan mengakui. Betul. Orang yang udah benci sama kita mau kita tunjukin kebaikan segimanapun mereka udah gak akan ngakuin. Udah gak akan respect sama kita Bu ya. Kata dasar dari haters itu kan hate. Mereka sudah mendasari diri dengan benci. Mau seberhasil dan seberprestasi apapun saya di mata mereka, saya tetap tidak akan. Teman-teman sahabat Ekbis dimanapun berada, ini Bu Ria Mahdia Fitri asli orang tua dari Banten, lahir di Banten, besar tumbuh dan besar di Banten. Biasanya kan kalau orang Banten udah kebal ya Bu ya, yang namanya perkara pisau, golok, makan juga udah nggak nasi biasanya beli. Kebetulan hari ini teman-teman kreatif di Ekbis Banten sudah bawa golok Bu, kita coba. Kalau Ibu memang asli orang Banten ya. Mana Cimande? Mana Cimande? Mana goloknya juga di bawah. Harus ada Cimandenya dulu, Cimande. Kalau makan di rumah belum berani makan beling ya Bu ya? Belum, saya paling saya ngegadoinnya itu paku gitu, isi strapless. Jadi kalau makanya saya tuh pernah dulu waktu saya kerja di Bigas kan relasi saya kebanyakan Jepang sama Eropa. Mereka bilang hati-hati sama dia orang Banten. Banten black Kenapa magic sih katanya. Konotasinya selalu makanya, itu? Padahal saya kan nggak gelap-gelap banget ya, tapi katanya Banten itu black magic gitu. Padahal saya kan nggak black ya. Gitu. Nah itu ya yang harus kita rubah, tugas-tugas kita yang sebagai kaum muda menunjukkan Banten itu jangan sampai dinilai di luar itu hanya sebagai tempat black magic. Banten kaitannya dengan ilmu, magic. Kita harus menunjukkan Banten itu harus menjadi sesuatu. Betul, tapi kalau memang ini nyata sih Bu. Maksudnya ketika Faiz juga main ke luar daerah di provinsi Banten, ke Bandung misalkan. Dari mana? Dari Banten. Oh Banten mah yang jago gini-gini itu konotasinya selalu kesana. Hade cenah bisa ngabunuh bari peureuh. Nah, gitu kan. Padahal mah ya, aduh, boro-boro makan paku, makan beling itu kan artinya tradisi. Memang
provinsi kita ini punya tradisi budaya yang sangat luar biasa kan, ada debus di sana kan. Nah itulah dilihat tuh semua orang Banten kebal, padahal kan hanya pelaku-pelaku budaya tertentu. Kemudian mah puasa lagi 7 bulan gitu kan. Aduh gak kuat 30 hari juga udah ngap ya Bu ya. Iya. Siap, artinya kalau beling sama Paku masih nggak makan, masih makan nasi Bu ya. Nasi paling aman. Makan teman Bu ya. Itu asal dulu. Asal jangan makan janji manis. Aduh, enggak. Kalau sama Ibu Ria mah enggak bakal enggak boleh makan janji manis. Siap. Jadi kalau golok juga masih berdarah Bu ya. Masih katurut. Bu, kalau Faiz nanya soal tempat wisata. Ini kan Banten banyak banget tempat wisata keren banget ya, Bu. Kalau 3 tempat wisata yang tidak terlupakan Ibu Ria pribadi di mana sih Bu? 1. Saya tuh punya kenangan tersendiri tentang Pantai Bagedur. Pantai Bagedur itu menjadi sampai saya tidak pernah bosan kalau pulang tuh saya selalu ke Pantai Bagedur. Siap. Ada kenangan, ada memori yang diciptakan saya dan orang tua saya di sana. Pantai Bagedur pertama, kedua Tanjung Lesung. Karena keindahannya ya, keindahannya, terus Instagramable buat fotonya fotogenik gitu. Yang ketiga yang tidak sempat lagi sekarang akhirnya menjadi tidak booming lagi itu Negeri di Atas Awan. Negeri di Atas Awan. Sangat sayang sekali. Itu keren banget dan sempat heboh banget. Tapi entah kenapa sekarang jadi 3 tempat itu yang punya kesan sendiri ya di hati seorang Ria Mahdia Fitri. Pantai Bagedur, kemudian Tanjung Lesung, dan juga Negeri di Atas Awan. Kalau asli orang Banten tentu tahu makanan favorit Banten nih. Ini dadakan banget nih Faiz nih. 5 makanan khas Banten. Nih kalau nggak tahu KTP-nya harus pindah nih, Jawa Barat bukan lagi Banten nih. Saya suka jojorong. Siap. Jojorong itu makanan favorit saya nomor 1. Enak. Kedua dari makanan saya orang Malingping, saya suka lemeng. Tahu lemeng kan? Tahu. Ketan yang dibakar. Siap. Ketiganya opak ketan. Siap. Opak dangder. Sama-sama opak nggak boleh, harus opak ketan. Terus Baru 3 nih ya. Baru 3. Balok timenes. Siap. Emping. Oke. Lolos jadi masyarakat Banten. Emang orang Banten. Takutnya saya mah Turki. Turunan kidul. Takutnya ngaku dong orang Banten makanan khas Banten nggak tahu, tempat wisata di Banten nggak tahu, ngaku orang Banten kan Bu ya. Bu Ria makasih banyak sudah hadir di podcast Ekbis Banten sore hari ini. Semoga sehat-sehat dan semoga di 2024 amin ya Allah. Menang. Amin. Doa Kang Faiz, diiringi juga doa bersama-sama oleh masyarakat Provinsi Banten, khususnya Pandeglang Lebak, yang memang bisa memberikan saya kesempatan. Amin. Ucapan dong Bu untuk masyarakat Banten, silakan, terutama untuk Pandeglang dan Lebak. Ya, masyarakat Banten, Pandeglang Lebak, tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Kita pandemi ini memang sudah menurun, tapi belum berakhir. Tetap harus menjaga kondisi fisik. Dan ketika pandemi ini memang benar-benar berakhir, mari kita bersama-sama saling berjabat tangan, saling menggandeng tangan, bagaimana provinsi kita ini, daerah kita tercinta ini bisa berkembang jauh lebih baik lagi setelah pandemi ini dapat melesung. Mantap, amin. 3 kata untuk Partai Nasdem Bu. 1. Bersatu. 2. Berjuang. Menang. Bersatu, berjuang, menang. Takbir, Allahu Akbar. Makasih Bu Ria sudah hadir di podcast sore hari ini. Sama-sama Kang Faiz. Terima kasih juga buat sahabat yang sudah menyaksikan podcast sore hari ini. Semoga sehat selalu. Faiz pamit, Bu Ria pamit. Selamat sore dan assalamualaikum. Boleh pantun? Boleh. Ini pantun. Cakep. Belum. Masak air nggak nih Bu? Masak air nggak? Pantun buat pemirsa Ekbis. Kepiting menjapit kerang dijapit di pohon duren. Pasang kuping biar terang, Ekbis Banten memang keren. Ini kayaknya pantunnya udah dibuat dari 3 hari yang lalu nih. 3 bulan yang lalu. Saya istiqorohkan dulu di sebulan. Masya Allah, Ibu sehat-sehat ya Bu ya. Kang Faiz dan seluruh Ekbis Banten, pemirsanya juga sehat. Ibu closing dong Bu. Semangat apa? Ibu yang closing. Oke. Pemirsa Ekbis Banten, cukuplah sore ini bincang-bincang kita bersama narasumber bersama saya dan Kang Faiz. Semoga pembicaraan kita sore ini yang sangat santai, ringan, tapi bisa membawa manfaat. Semoga hal yang baik bisa dijadikan sebagai panutan, hal yang buruk dijadikan contoh untuk tidak dilakukan. Saya dan Kang Faiz dari Ekbis Banten undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.